Halo, shalom saudara. Kembali dalam program ringkasan Sekolah Sabat dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yosudipuro. Dan tiba pada pelajaran hari Kamis 20 Oktober tahun 2022. Dan di hari Kamis ini, judul kecil pelajaran kita adalah Yang Telah Tidur di Dalam Debu Tanah. Mari kita berdoa untuk mengawali pelajaran kita. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh mengajar, membimbing, dan juga menginsafkan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita tahu dalam perjanjian baru ada banyak konsep mengenai kebangkitan orang-orang benar, umat-umat Tuhan. Tapi dalam perjanjian lama pun juga demikian. Ada banyak konsep di dalam perjanjian lama menyatakan orang-orang benar yang telah mati juga akan dibangkitkan. Dan ini dinyatakan oleh Marta ketika saudaranya Lazarus mati. Dan Marta punya keyakinan bahwa Lazarus akan bangkit pada akhir zaman. Kalau saudara baca dalam Yohanes 11 ayat ke-24, Marta berkata kepada Yesus, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jadi Marta percaya bahwa orang-orang benar, kalau dia mati, dia akan bangkit pada akhir zaman. Meskipun dicatat dalam perjanjian baru, tapi pengetahuan yang dia dapat adalah sesuatu yang berasal jauh ketika masih era perjanjian lama. Jadi kita lihat perjanjian lama juga menyatakan mengenai kebangkitan orang-orang benar yang telah meninggal. Dan satu ayat di dalam perjanjian lama yang menyatakan begitu kuat akan adanya kebangkitan orang yang telah mati, terdapat dalam Daniel 12 ayat yang kedua. Daniel 12 ayat yang kedua dikatakan, "Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal." Jadi saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat yang kedua ini, ada dua tipe kebangkitan dari orang mati. Yang pertama adalah orang yang benar yang telah mati, bangkit untuk kemudian mendapatkan hidup yang kekal. Yang tipe yang kedua adalah orang jahat yang telah mati, mereka bangkit hanyalah untuk kemudian mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal, artinya sebuah penghukuman. Tapi yang menarik adalah sebelum ayat yang kedua mencatat mengenai kebangkitan orang mati, ayat pertama menyebutkan satu sosok saudara. Kita baca dalam Daniel 12 di ayat yang pertama. "Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada satu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu." Jadi ada sosok yang muncul yang disebutkan sebagai Mikael, yang akan mendampingi umat-umat Tuhan yang tetap hidup di akhir zaman, supaya mereka dikuatkan melewati satu kesukaran besar. Tapi kemudian dari ayat 1 diikuti ayat yang kedua, yang tadi kita sudah baca, mengenai kebangkitan orang mati. Orang benar yang mati dibangkitkan untuk hidup kekal, sementara orang jahat dibangkitkan untuk menerima sebuah penghukuman. Siapakah Mikael ini? Kalau kita baca dalam Yohanes 5 ayat yang ke-28 dan 29. Yohanes 5 ayat 28 dan 29, "Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya." Jadi orang di dalam kuburan artinya orang mati mendengar suaranya, suara Yesus. Dan apa yang terjadi kepada mereka di ayat ke-29? "Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum." Jadi berdasarkan Yohanes 5 ayat 28 dan 29, hanya Yesuslah yang bisa membangkitkan orang yang telah mati. Dengan demikian, kita bisa melihat Mikael yang karena kehadirannya kemudian membuat orang yang mati dibangkitkan, maka kita bisa simpulkan Mikael ini adalah Yesus. Dan sekarang mari kita bertanya-tanya. Daniel 12 ayat yang kedua. Ada orang yang bangkit untuk mendapat hidup kekal, dan ada orang yang bangkit untuk kemudian mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Tadi saya sudah katakan, yang mendapat hidup kekal adalah orang benar yang sudah mati. Yang kemudian mendapatkan kehinaan dan kengerian kekal adalah orang jahat yang telah mati. Tapi dalam buku Sekolah Sabat kita, di hari Kamis ini, di paragraf yang terakhir, ada sebuah keterangan yang menjelaskan Daniel 12 ayat-ayat yang kedua. Dikatakan demikian, "Semua yang telah mati di dalam iman kepada pekabaran malaikat yang ketiga,
yang akan keluar dari kuburan dengan dimuliakan akan mendengar perjanjian damai Allah dengan mereka yang telah memelihara hukumnya. Jadi saudara, orang benar yang bangkit tentu dibekal tentunya adalah yang telah mati, saudara. Tapi secara khusus dalam Daniel 12 ayat yang kedua, bicara satu kelompok kecil daripada orang benar, yaitu adalah orang-orang yang mati karena mendengar pekabaran malaikat yang ketiga. Kapankah pekabaran malaikat ketiga dikumandangkan? Sejak 1844. Artinya di sini bicara mengenai kebangkitan khusus yang dialami oleh orang-orang yang mati sejak 1844, yang mana mereka percaya dengan pekabaran malaikat yang ketiga. Mereka dibangkitkan, dan kemudian bersama dengan orang benar yang masih hidup pada waktu itu mendengar perjanjian damai Tuhan. Jadi menarik, saudara. Dan kemudian ada pula kelompok orang jahat yang sudah mati yang akan dibangkitkan secara khusus menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Siapakah mereka? Masih di paragraf terakhir dari buku Selasa Sabat kita, diambil dari Alfa Omega jilid yang ke-8, artinya buku Kemenangan Akhir, halaman 672. Juga yang telah menikam dia, mereka yang mengejek, yang mencemoohkan derita kematian Kristus dan penentang paling keras kebenarannya dan umatnya, dibangkitkan untuk memandang dia dalam kemuliaannya dan memandang penghormatan yang diberikan kepada mereka yang setia dan menurut. Jadi ada orang-orang yang dikatakan mereka turut serta dalam penyaliban Kristus. Entah serdadu yang menikam Yesus, yang menyiksa dia, menyalibkan dia, terutama adalah para imam. Karena para imamlah kemudian Yesus dijatuhi hukuman mati. Mereka dibangkitkan secara khusus untuk kemudian melihat Yesus datang dalam kemuliaannya. Tentunya kemudian setelah itu mereka akan binasa kembali. Dan barulah di akhir 1000 tahun akan dibangkitkan dengan orang-orang jahat dari segala zaman dan dibakar atau dihukum di api neraka. Jadi saudara, kita lihat di sini ada kebangkitan orang benar untuk dibekal, ada kebangkitan orang jahat untuk dihukum. Tapi ketika Tuhan datang yang kedua kali atau menjelang kedatangannya, ada kebangkitan khusus bagi mereka yang mati di dalam pekabaran malaikat ketiga sejak 1844. Mereka dikumpulkan dengan orang-orang benar yang masih hidup. Mereka mendengar perjanjian Allah. Dan sebelum Tuhan datang yang kedua kali juga mereka yang menikam Yesus, yang menyalibkan Yesus juga akan dibangkitkan secara khusus untuk melihat Yesus ketika datang yang kedua kali. Mereka akan menyesali perbuatan mereka, tapi kemudian mereka akan dibinasakan kembali. Dan barulah di akhir 1000 tahun akan dibangkitkan untuk mendapatkan sebuah penghukuman yang kekal. Jadi saudara, kita lihat di sini, di dalam tubuh tanah akan ada dua jenis kebangkitan. Mereka yang bangkit di dalam Yesus akan mendapat hidup kekal, sementara mereka yang mati karena kefasikannya akan mendapatkan kehinaan, kengerian, dan penghukuman yang kekal. Tapi sekali lagi, oknum utama di sini adalah Mikael, Yesus. Di dalam dialah ada kebangkitan. Kita tinggal mau memilih di pihak manakah? Pihak orang benar yang bangkit untuk hidup kekal, atau di pihak orang fasik yang bangkit hanyalah untuk dihukum. Kiranya kita memilih di pihak orang benar yang bangkit untuk hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita.